Bab 258. Tetapi Nek, aku adalah tuan muda kedua keluarga kita Dara. Tentu saja harus membantu meringankan beban kakak. Barko berkata dengan penuh logika. Jika tidak masuk ke perusahaan inti, bagaimana aku bisa membantu kakak? Nenek kita Dara menarik nafas dengan dalam. Dia sangat mengerti kinerja Barko. Setiap harinya hanya tahu makan dan main, dan sekarang berpikir untuk masuk ke perusahaan inti. Cabang perusahaan bisa bertahan 2 tahun saja sudah sangat bagus. Semua orang di meja makan mengerti maksud perkataan itu. Hanya Barko yang melihat Ravindra dengan bengong dan bertanya, "Kak, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti sedikit pun. Bisakah kamu berbicara dalam bahasa Indonesia? Kamu juga tahu aku tidak pandai bahasa asing kan?" Isabel sudah tidak tahan mendengarnya lagi. Dengan pelan mengelap ujung bibir dengan tisu dan menutupi senyuman di baliknya. Terlintas senyum sindir dalam mata Ravindra. Yang ditempatkan dalam perusahaan inti adalah orang-orang luar negeri yang profesional. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan bahasa Jepang. Kamu bahkan tidak mengerti sedikit pun bahasa Inggris yang sangat dasar. Bagaimana bisa membicarakan pekerjaan dengan orang lain? Pada akhirnya wajah Barko pun berubah drastis. Rahel pun mengerti betapa lemahnya seorang Barko. Dia tiba-tiba menyesal. Waktu itu sekalipun sangat terdesak memerlukan uang, tidak seharusnya dia mengikat diri dengan erat pada Barko. Saat ini sepertinya tidak ada ruang untuk menyesal lagi kan? Melihat anak sendiri mempermalukan Barko, nyonya besar kita Dara merasa sangat bangga. Seorang laki-laki lemah seperti dia masih berani mengusulkan untuk bergabung dengan perusahaan inti. Barko juga mendengar sindiran dalam kalimat Ravindra. Dia pun menunjuk Isabel dengan berkata, "Lalu dia, bukankah dia juga tidak mengerti apa-apa? Tetapi kenapa dia malah ikut ke perusahaan inti?" Ravindra tersenyum menyindir. Isabel lulus dari universitas ternama dalam negeri. Dia memiliki gelar S1 dengan nilai TOEFL 600. Perlukah dia terjemahkan kalimat tadi untukmu? Candaan seperti apa ini? Saat Isabel melamar pekerjaan di Kita Dara Finance Group, dia diterima karena kinerja dan kemampuan yang unggul dalam dirinya. Saat dia melamar pekerjaan, ada banyak sekali orang yang ingin merebut posisi itu. Jika bukan karena dia memiliki keunggulan, bagaimana mungkin dapat diterima Kita Dara Finance Group dengan tidak situasi tanpa sedikit pun
latar belakang. Meskipun itu adalah perusahaan cabang dari Kitadara Finance Group, tetapi seluruh dunia tahu ingin masuk ke Kitadara Finance Group bukanlah hal yang mudah. Harus memiliki latar belakang yang baik ataupun kemampuan yang mencukupi. 6 tahun yang lalu, tepat di mana Barko harus mengulang ujian akhir SMA, pada tahun itu terjadi banyak kejadian berkesan. Tahun itu adalah tahun berakhirnya hubungan Nyonya Besar Kitadara dan Rafiki. Pada akhirnya, satu lumpuh, satunya lagi menghilang. Tahun itu juga tahun di mana Nyonya Besar Kitadara telah menyesatkan Barko. Dengan arahan Nyonya Besar Kitadara, Barko yang tadinya tidak bisa lulus di universitas dalam kota malah melepaskan semuanya dan menjadi seorang tuan muda yang hanya tahu makan dan bermain. Dan banyak orang berbisik di telinganya bahwa dia adalah keturunan keluarga Kitadara. Sekalipun tidak bisa apa-apa juga tidak masalah, karena usaha keluarga Kitadara sangatlah besar. Kebocoran sedikit harta saja cukup untuk dihambur-hamburkan seumur hidup. Dengan arahan dan bisikan orang-orang itu, Barko pun sungguh menjadi sebuah sampah. Harus diakui, Nyonya Besar Kitadara adalah seorang yang pandai berpikir panjang. Teknik main ini pantas saja Ravindra begitu pandai berpikir dan memperkirakan. Semua karena faktor keturunan. Saat mendapatkan tekanan seperti itu dari Ravindra, Barko pun mengerti di mana letak perbedaannya. Sekalipun dia tidak rela, memangnya apa yang bisa dilakukan? Dia terus mengira Isabel hanya seorang perempuan yang tidak berpendidikan, yang memanfaatkan kandungan dalam perutnya untuk menduduki posisi Nyonya Muda Kitadara dengan kokoh. Tetapi Isabel bukanlah orang yang tidak berpendidikan. Mahasiswa lulusan universitas terkenal dalam negeri, sekalipun tidak sebanding dengan lulusan S2 dan S3 dari luar negeri, dia tetap saja mampu menghabiskan Barko hanya dalam beberapa detik. Rahel menarik tangan Barko, mengisyaratkan dia untuk berhenti dan tidak terus membuat malu diri sendiri lagi. Makan bersama itu terbilang sangat pahit. Selesai makan, keesokan harinya, Nyonya Besar Kitadara pun membawa Isabel berkunjung ke rumah keluarga Jiang. Keluarga Jiang merasa sangat terhormat saat mendengar Nyonya Besar Kitadara akan datang bertamu bersama Isabel. Pada dasarnya, Nyonya Besar Kitadara adalah salah satu nona besar di keluarga Jiang. Anak pulang ke rumah orang tua tentu saja adalah sebuah hal yang penting. Selain itu, kali ini dia akan datang bersama Nyonya Muda Kitadara. Dengan kata lain adalah menanti
dari Samantha. Jadi mau tidak mau pun harus dititik beratkan. Mendengar Isabel akan datang bertamu, Stanley pun lebih semangat dari semuanya. Dia terus merasa menyesal karena tidak membawa Sasha datang bertamu. Juga tidak sempat menunjukkan pada Sasha rumah kaca yang telah disiapkan dalam waktu lama. Tetapi Isabel sangat mirip dengan Sasha, memperlihatkan pada Isabel sepertinya bisa menebus rasa sesal sejak waktu itu. Melihat Stanley begitu gembira, Stanley pun terus menggigit gigi dengan geram. Semakin Stanley terlihat senang, semakin benci juga Stella pada Isabel. Entah kenapa Stella pun kepikiran kata-kata Rachel. Apakah harus mencelakakan anak dalam perut Isabel agar dia tidak bertahan di keluarga Kitadara lagi? Apakah hanya dengan membuatnya pergi, maka dia tidak akan muncul di hadapan kakaknya lagi? Terlintas ekspresi licik dalam mata Stella. Isabel, jangan salahkan aku. Salahkan saja wajahmu yang terlalu mirip dengan Sasha. Saat ini Isabel sama sekali tidak tahu isi pikiran Stella. Dia menuruni mobil dengan perlahan. Begitu mengangkat kepala, langsung terlihat sepasang suami istri, Parubaya dan Stanley beserta Stella menyambut di depan pintu. Tentu saja pasangan suami istri Parubaya itu adalah Tuan Jiang dan Nyonya Jiang. Isabel berjalan maju dan berinisiatif menyapa, "Om, Tante, kakak sepupu, adik sepupu." Melihat wajah Isabel dari kejauhan, meskipun terlahir dari keluarga biasa, tetapi wibawa dalam dirinya tetap terpancar dengan kuat. Mereka pun menganggukkan kepala dengan puas. "Baiklah, anak patuh, ini juga rumahmu. Jangan pernah sungkan ya." Nyonya Jiang menggandeng tangan Isabel, melihatnya dari atas hingga bawah sembari berkata, "Lihatlah dirimu, sedang hamil pun tidak berhati-hati. Stanley, cepat ambilkan jaket tebal yang aku siapkan dan pakaikan untuk adik sepupumu. Cuaca begitu dingin, jangan sampai dia kedinginan." Stanley pun mengiyakan dengan cepat. Seseorang langsung membawa jaket itu dan memberikan pada Stanley. Stanley berjalan hingga ke sisi Isabel dan berinisiatif memakaikan jaket itu. Dari dulu Stella tidak pernah mendapatkan perlakuan sebaik itu dari Stanley. Pandangannya kepada Isabel semakin penuh kebencian. Isabel tersenyum dan berterima kasih pada Stanley. "Terima kasih Tante, terima kasih kakak sepupu. Aku tidak semanja itu kok, hanya berjalan beberapa langkah saja, tidak seberapa." Melihat senyum pada wajah Isabel, tatapan Stanley pun tidak bisa dialihkan. Sesampainya di rumah orang tua, tentu saja Nyonya Besar Kitadara merasa sangat lega. Ekspresi wajah pun membaik sangat banyak, tidak suram dan dingin seperti kemarin-kemarin lagi.
Tiba-tiba angin tertiup menerbangkan rambut Isabel dan membawakan aroma wangi ke arah Stanley. Badan Stanley pun sedikit merasa kaku. Di luar sangat dingin. Kita masuk saja yuk. Tuan Jiang tersenyum dan lanjut berkata, Stanley, untuk apa masih berdiri di sana? Cepat bawa bibimu masuk. Stanley baru tersadar dari lamunannya. Dia pun menerima kursi roda dari pembantu dan mendorong nyonya besar Kitadara masuk ke dalam perlahan. Isabel pun digandeng nyonya Jiang berjalan ke satu sisi. Pandangan Stanley kembali tertuju ke arahnya. Dari belakang, Isabel sama sekali tidak terlihat seperti ibu hamil. Dia tidak hanya memiliki wajah yang mirip dengan Sasha, tetapi bentuk badannya, wibawanya, semua sangat mirip dengan Sasha. Melihat sorotan mata Stanley terus tertuju pada Isabel, Stella langsung menghentakkan kaki dan pergi dengan kesal. Nyonya besar Kitadara tertawa sambil berkata, "Ada apa dengan Stella? Kenapa ngambek lagi?" Stanley menjawab, "Bibir juga tahu Stella paling suka ngambek. Beberapa hari ini ada banyak masalah di rumah. Mungkin saja terlalu stres." "Siapa yang ngambek?" Stella melihat Isabel dengan cepat, lalu kembali melihat Stanley sembari berkata, "Kakak jahat." Mendengar kakak ipar akan datang berkunjung, dia menjadi sangat senang, hingga tidak sama sekali memperdulikanku. Mendengar Stella berkata seperti itu, Stanley pun melihat Isabel sejenak, lalu melototi Stella dengan galak. Isabel juga mendengar perkataan itu. Dia hanya terdiam sejenak dan menggelengkan kepala dengan tidak berdaya. Nyonya Jiang segera melihat Isabel. Terlintas ekspresi yang tidak mudah ditebak dalam matanya. Nyonya besar Kitadara melihat Stanley terus memperhatikan gerak-geriknya. Masalah Stanley suka dengan nona besar keluargayan tentu saja bukan rahasia lagi. Saat ini Isabel malah memiliki wajah yang sama persis dengan Sasha. Nyonya besar menghela nafas dengan pelan. Sepertinya keponakannya ini belum berhasil melupakan Sasha. Saat ini seseorang yang mirip dengan Sasha tiba-tiba muncul. Berpindahnya hati juga termasuk sesuatu yang wajar. Isabel sudah mengandung anak Ravindra. Dia memegang 5% saham perusahaan keluarga Kitadara dan Ravindra juga. Maka Isabel hanya bisa menjadi milik keluarga Kitadara. Saat memikirkan ini, Nyonya besar Kitadara berinisiatif membantu Stanley berbicara. Stanley sungguh berbakti baik. Sebagai kakak, seharusnya menunjukkan pribadi sebagai seorang kakak.
Isabel adalah adik sepupumu. Sudah seharusnya kamu menjaganya dengan baik. Stella tidak menyangka Nyonya Besar Kitadara akan berinisiatif membantunya bicara. Kebencian dalam diri pun semakin membengkak. Stanley juga tidak ingin Isabel berpikir terlalu jauh atau bahkan salah paham dengannya. Dia pun segera berkata, "Benar, ini pertama kalinya adik sepupu datang kemari. Aku adalah seorang kakak. Bagaimana boleh membiarkan adik sepupu kesulitan? Jika tidak, Ravindra pasti akan menyalahkanku tidak becus. Stella, meskipun kamu masih muda, saat ini sudah tumbuh besar. Jangan keseringan ngambek. Isa adalah kakak iparmu. Kamu tidak mungkin cemburu dengan kakak ipar sendiri kan?" Stella kesal hingga terus menghentakkan kaki dan tidak bersuara lagi. Tuan Jiang melihat semuanya dan menyimpannya dalam hati. Hanya saja tidak mengatakan